Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni Ardianingsi dari Prodi D3 Keperawatan, STI Kesehatan dan Akbid Wijaya Husada Bogor untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Di sini saya akan membahas atau mereview materi tentang perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi adalah suatu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Chaplin berpendapat, emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian, serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Karena itu, emosi lebih intens daripada perasaan. Yang pertama, di sini saya akan membahas perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam diri individu sebagai suatu akibat dari yang dialaminya atau yang dipersepsinya. Ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu yang pertama, pada umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Yang kedua, perasaan bersifat subjektif, lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa psikis yang lain. Yang ketiga, perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Ini ada 3 dimensi menurut Wundt. Yang pertama ada excited feeling, ada inert feeling, dan expective feeling, dan release feeling. Excited feeling yaitu perasaan yang dialami individu disertai adanya perilaku atau perbuatan yang menampak. Yang kedua ada inert feeling yaitu perasaan yang dialami individu tanpa disertai adanya perilaku atau perbuatan. Yang ketiga ada expective feeling dan release feeling yaitu suatu perasaan yang dialami oleh individu sebagai sesuatu yang belum nyata atau expect feeling. Di samping itu, perasaan yang dialami oleh individu karena sesuatu ini telah nyata. Ini dimaksud dengan release feeling. Selanjutnya ada jenis perasaan. Ada 3 golongan perasaan, yaitu yang pertama ada perasaan present, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. Yang kedua, perasaan yang menjangkau maju, yaitu jangkauan ke depan yang perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan. Yang ketiga, perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian yang telah lalu. Misalnya, orang merasa sedih karena teringat waktu masih dalam keadaan jayanya. Menurut ahli Bigot dan kawan-kawan pada tahun 1955, ia memberi klasifikasi perasaan sebagai berikut. Yang pertama ada perasaan keinderaan. Perasaan keinderaan yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera. Misalnya perasaan yang berhubungan dengan pencecapan. Contohnya, lidah akan merasa rasa asin, pahit, manis, dan sebagainya. Yang kedua, ada perasaan psikis atau kejiwaan. Perasaan psikis atau kejiwaan ini masih dibedakan atas perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan atau perasaan estetika, perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, perasaan harga diri, dan perasaan ketuhanan. Perasaan intelektual yaitu perasaan yang timbul apabila orang dapat memecahkan sesuatu soal atau mendapatkan hal-hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektualnya. Perasaan ini juga merupakan pendorong atau motivasi individu dalam berbuat dan merupakan motivasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perasaan kesusilaan yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. Yang ketiga, perasaan keindahan atau perasaan estetika, yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami sesuatu yang indah atau yang tidak indah. Yang keempat, perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu satu dan individu lainnya. Selanjutnya ada perasaan harga diri. Perasaan harga diri ini dapat positif,
yaitu apabila individu dapat menghargai dirinya sendiri dengan secara baik. Tetapi sebaliknya, perasaan harga diri ini dapat negatif, yaitu apabila seseorang tidak dapat menghargai dirinya secara baik. Yang terakhir ada perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai kepercayaan kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat serba sempurna. Perasaan ini merupakan perasaan tertinggi atau terdalam. Perbuatan manusia yang luhur, yang suci, bersumber pada perasaan ketuhanan ini. Dengan perasaan ketuhanan, segala sesuatu akan tertuju kepadanya. Selanjutnya yang kedua ada emosi. Definisi emosi. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Pendapat Ekman dan Friesen atau Carlson pada tahun 1987 adanya 3 rules, yaitu masking, modulation, dan simulation. Yang pertama ada masking, yaitu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dialaminya. Yang kedua ada modulation, yaitu orang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya dapat menguranginya saja. Yang ketiga simulation, yaitu orang tidak mengalami sesuatu emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmanian. Fungsi emosi. Ada fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang. Menurut Astuti pada tahun 2005, yaitu yang pertama ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Yang kedua ada pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Dampaknya, jejak rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatis tersebut dapat tersumber dari lingkungan keluarga atau lingkungan di luar keluarga. Yang ketiga, temperamen. Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Keempat, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pada terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Selanjutnya ada usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Namun demikian, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya kelainan-kelainan di dalam tubuh, khususnya kelainan anggota fisik.
Kelainan yang tersebut dapat terjadi akibat dari pengaruh makanan yang banyak merangsang terbentuknya kadar hormonal. Selanjutnya, perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan afek dan emosi. Yang pertama, depresi atau melankolis. Ciri-ciri psikologisnya misalnya sedih, susah, murung, rasa tak berguna, gagal, kehilangan, tak ada harapan, putus asa, dan penyesalan yang patologis. Ciri-ciri somatiknya misalnya anoreksia, konstipasi, kulit lembab atau dingin, tekanan darah dan pas turun, ada depresi dengan penarikan diri dan dari agitasi atau kegelisahan. Yang kedua ada kecemasan atau ansietas. Ciri-ciri psikologiknya misalnya khawatir, gugup, tegang, cemas, rasa tak aman, takut, dan lekas terkejut. Ciri-ciri somatiknya misalnya palpitasi atau debaran jantung yang cepat atau keras, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah meninggi, peristaltik bertambah. Ketiga, kecemasan dapat berupa kecemasan yang mengambang atau tidak ada hubungannya dengan pikiran. Agitasi, yaitu kecemasan yang disertai dengan kegelisahan motorik yang hebat. Panik, serangan kecemasan yang hebat dengan kegelisahan, kebingungan, dan hiperaktivitas yang tidak terorganisasi. Selanjutnya ada euforia, yaitu rasa ringan, gembira, senang, dan bahagia yang berlebihan. Ada anhedonia, yaitu ketidakmampuan merasakan kesenangan. Kesepian atau merasa dirinya ditinggalkan. Kedangkalan, kemiskinan afek dan emosi. Afek dan emosi yang labil, tiba-tiba marah atau menangis. Variasi afek dan emosi sepanjang hari, yaitu perubahan afek dan emosi mulai sejak pagi sampai malam hari. Misalnya pada psikosis manik depresif, depresinya lebih keras pada pagi hari dan menjadi lebih ringan pada sore hari. Ambivalensi, yaitu emosi dan afek dan berlawanan timbul bersama-sama terhadap suatu objek, hal, atau orang. Apatis, yaitu berkurangnya afek dan emosi terhadap semua hal dengan disertai rasa terpencil dan tidak peduli, dapat diartikan pula sebagai menurunnya kesadaran. Selanjutnya ada amarah, kemurkaan atau permusuhan yang ditandai sifat agresif. Selain ada jenis gangguan afek dan emosi, berikut ada beberapa cara mengatasi gangguan afek dan emosi. Yang pertama ada pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan gangguan emosi dan tingkah laku dari sudut pandang kedokteran. Ketidaknormalan neurologis dan cedera neurologis sebagai penyebab gangguan ini. Strategis penanganan yang ditekankan dalam pendekatan ini yaitu penggunaan obat dan penanganan medis lainnya. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologis seseorang. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologis seseorang, berusaha memahami dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang difokuskan pada penyebab-penyebab pelambatan. Pendekatan ini juga terapi untuk merubah sikap negatif ke arah yang lebih positif. Ini dilakukan oleh psikiater, psikolog, konselor, dan sejenisnya. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika secara sosial dan personal bagi seseorang. Tujuannya adalah menghilangkan perilaku negatif dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Pendekatan pendidikan.
Jarang ditemukan seseorang dengan gangguan emosional dan tingkah laku mendapat prestasi baik secara akademis. Mereka biasanya tidak mampu berkonsentrasi dan mengatur pembelajaran diri mereka. Sebaliknya, penanganan pembelajaran yang dapat membantu siswa berhasil secara akademis mungkin berdampak pada kehidupan emosi dan sikapnya. Suasana kelas yang baik dapat benar-benar menjadi lingkungan terapis. Yang terakhir ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi menekankan perlunya pemahaman seseorang ke dalam konteks kehidupan mereka secara total. Pendekatan ini juga menekankan perlunya membantu seseorang yang mengalami hambatan harus dilakukan melalui usaha-usaha kolaborasi keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Berikut ini ada macam-macam emosi dasar. Ini adalah gambaran ekspresi normal universal. Ditinjau dari gambar tersebut, ekspresinya ada yang merasa sedih, gembira, Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.